Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Zahra dengan NIM AIREK072. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis asupan gizi menggunakan metode semi kuantitatif frekuensi kuesioner atau SQFFQ. Metode SQFFQ ini sendiri merupakan salah satu instrumen dalam survei konsumsi pangan yang bertujuan untuk mengukur tingkat konsumsi pangan secara kuantitatif. Metode ini bersifat retrospektif dengan kurun waktu bulanan hingga tahunan, yang berarti metode ini bersifat mencatat makanan yang telah dikonsumsi oleh responden. Selanjutnya, salah satu responden di dalam kelompok saya, yakni ada Nonaki RQS, di mana pada praktikum kali ini analisis gizi didasarkan pada makanan dan minuman yang mengandung gula dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Praktikum kali ini terdapat beberapa ketentuan, yaitu di kelompok pangannya ini meliputi sumber karbohidrat, makanan kemasan, snack manis, minuman kemasan, buah segar, dan tambahan. Setelah itu, untuk ketentuan ukuran porsinya, ini merupakan konversi dari URT, yang dimana URT ini mencerminkan porsi sedang. Nah, setelah itu untuk konversi ke porsi kecil ini sebesar setengah kalinya porsi sedang, sedangkan untuk porsi besarnya itu adalah 1,5 kali porsi sedang. Selanjutnya, untuk data SQFFQ dari Nonaki RQS ini dapat diketahui jenis pangan yang paling sering dikonsumsi adalah gula pasir dengan frekuensi 1 kali sehari dengan porsi sedang, yaitu 10 gram. Namun ada beberapa makanan dan minuman juga yang tidak pernah dikonsumsi selama 1 bulan terakhir. Sedangkan untuk frekuensi konsumsi yang paling banyak yaitu sekali dalam 1 bulan. Berikut merupakan contoh tabel dari rekap data SQFFQ dari Nonaki RQS. Selanjutnya, dari data tersebut dilakukan kalkulasi untuk mengetahui tingkat kecukupan zat gizi dari Nonaki RQS. Diketahui karbohidrat ini paling banyak terpenuhi, yakni sebesar 82,33% dari AKG. Karbohidrat ini tidak termasuk zat gizi yang paling banyak dikonsumsi berdasarkan riwayat konsumsi, yakni hanya sebesar 17,7%. Berbeda dengan gula yang menjadi zat gizi yang paling sedikit terpenuhi dari riwayat konsumsi, yakni sebesar 1,7%. Sedangkan menurut AKG, natrium ini menjadi zat gizi yang paling sedikit terpenuhi, yakni hanya sebesar 7,96%. Selanjutnya, berikut merupakan data asupan gizi dari kelompok responden saya, yakni yang berjumlah 16 orang, di mana untuk zat gizi yang paling banyak terpenuhi yaitu ada di gula, yakni sebesar 159,86% dari kebutuhan AKG. Setelah itu, untuk zat gizi yang paling sedikit terpenuhi yakni terdapat pada natrium, yakni sebesar 38,16%. Dari diagram lingkaran di samping dapat diketahui bahwa kelompok responden ini menjadikan gula sebagai asupan yang paling banyak terpenuhi, yakni sebesar 159,86% dari kebutuhan AKG. Tetapi ia tidak menjadi zat gizi yang paling banyak terpenuhi berdasarkan riwayat konsumsi. Sebaliknya, natrium ini menjadi zat gizi yang paling sedikit terpenuhi dari kebutuhan AKG, dan protein menjadi zat gizi yang paling sedikit terpenuhi berdasarkan riwayat konsumsi. Dari riwayat konsumsi, mayoritas zat gizi yang terpenuhi adalah energi, yakni sebesar 52,8%. Selanjutnya, saya juga membandingkan kecukupan asupan zat gizi pada Nonaki RQS dan juga dengan kelompok responden saya, di mana untuk kecukupan asupan zat gizi dari Nonaki RQS ini seluruhnya tidak terpenuhi. Namun di sini dapat dilihat yang paling terpenuhi adalah kebutuhan dari karbohidrat. Sedangkan untuk di kelompok responden ini terdapat kebutuhan karbohidratnya sudah memenuhi, dan juga kebutuhan gulanya ini terpenuhi bahkan melebihi dari kebutuhan AKG seharusnya. Sedangkan untuk zat gizi yang paling tidak terpenuhi pada kelompok responden yaitu natrium. Berdasarkan hasil praktikum, kali ini dapat diketahui bahwa SQFFQ dari Nonaki RQS maupun dari kelompok responden, mayoritas kebutuhan zat gizi makro dan mikro ini belum terpenuhi berdasarkan kebutuhan AKG. Namun konsumsi karbohidrat pada kelompok responden sudah memenuhi, bahkan konsumsi gulanya sudah melebihi dari kebutuhan AKG. Hal ini menunjukkan bahwa pola makan masih kurang seimbang dan perlu diperhatikan untuk pengurangan konsumsi gula pada kelompok responden, khususnya agar dapat meminimalisasi risiko penyakit seperti diabetes. Berikut merupakan beberapa literatur yang saya gunakan untuk menyusun laporan praktikum kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.